Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya membawa pasangan anak muda yang sedang berpacaran. Mereka kalau sudah berpacaran, pangku-pangkuan, mereka saling peluk-pelukan, mereka kemana-mana kiss bye atau selalu cium-ciuman, seakan-akan tidak bisa dipisahkan. Tai kucing rasa coklat. Tetapi kalau sudah nanti menikah punya anak, coklat pun rasa tai kucing ya. Tetapi ini ceritanya adalah sepasang kekasih anak muda, teman kuliah yang sedang KKN. Nah, ceritanya begini. Ambil contoh Clara sama Anton ya. Mereka sudah pacaran. Maka mereka pacaran karena ketemu ketika KKN di daerah, anggap saja pedalaman di Jawa Tengah, daerah mana, Wonogiri ya. Clara dan Anton, mereka dari universitas ternama, negeri ternama di Jogja, dan mereka mulai KKN, kuliah kerja nyata. Maka mereka harus tinggal di perkampungan yang terpencil itu. Mereka sering diskusi, mereka sering membuat program untuk membantu masyarakat di sekitar situ. Mereka membuat semacam bantuan-bantuan apa yang bisa berguna untuk warga sini. Majalah dinding dibuatkan, kacanya, semacam lemari kaca yang bisa dibaca dari luar. Memikirkan membuat jamban, membuat apa lagi sehingga warga bisa terbantu. Nah, inilah yang kemudian membuat mereka semakin dekat walaupun dari jurusan yang berbeda di kampusnya. Dan kemudian mereka terlibat cinlok, cinta lokasi. Nah, suatu saat karena sudah akrab sekali, mereka sudah tidak lagi menjaga jarak. Maka saking ngebetnya si Anton ini kepingin memegang Clara, kemudian kepingin memeluk dan mencium Clara. Tetapi Clara selalu, mereka ini anggota Legio Maria di paroki masing-masing. Maka mereka walaupun anak muda tetapi mempunyai semangat religius. Maka kemudian ketika Anton mendekati Clara, kemudian mulai pegang-pegang tangan, kemudian Clara menjawab, "Ingat Matius 7 ayat 7. Maka Anton langsung menjauh lagi karena diingatkan Matius 7 ayat 7. Kemudian karena ngobrol sana sini lagi, mulai keasikan, semakin malam, udara dingin, si Anton mulai mau memeluk si Clara lagi. Clara kemudian teriak lagi, "Ingat Matius 7 ayat 7. Mereka pindah lagi. Kemudian mereka mulai berjaga-jaga untuk tidak bersentuhan lagi. Tetapi karena mereka saling tertarik, mau tidak mau mendekat lagi, bahkan mulai mau berciuman. Ketika Anton mulai mau nyosor, kemudian Clara bicara, "Ingat Matius 7 ayat 7. Akhirnya Anton lari lagi dan Anton kemudian pamit pulang karena sudah malam dengan kecewa sekali. Karena gerilyanya tidak berhasil untuk mencium Clara yang dicintainya. Kemudian Anton akhirnya pulang. Tetapi sebagai seorang legioner, anggota Legio Maria, dia penasaran, apa ya Matius 7 ayat 7. Begitu sampai rumah, Anton kemudian membuka kitab suci karena dia walaupun KKN juga membawa kitab suci. Kemudian langsung dibuka Matius 7 ayat 7. Ternyata isinya, "Mintalah maka kamu akan diberi. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Carilah maka kamu akan mendapat." Akhirnya Anton pingsan. Menyesal tidak jadi melanjutkan karena sebetulnya sudah ada tanda dari Clara. Matius 7 ayat 7. "Mintalah maka kamu akan mendapat. Carilah maka kamu akan menemukan. Ketuklah maka pintu
akan dibukakan. Nah ini, bapak manakah yang akan memberikan anaknya ular kalau dia minta roti, atau kalajengking kalau dia minta telur? Kalau yang jahat saja tidak akan memberikan yang jahat, yang jelek kepada anaknya, apalagi Bapamu di surga. Bapa yang jahat, yang tidak akan mungkin bagi orang lain tidak akan memberi yang baik, tetapi bagi anaknya sendiri tidak akan mungkin memberikan ular sebagai ganti ikan, atau sebagai ganti telur diberi kalajengking. Kan tidak mungkin. Atau diberi batu untuk ganti roti. Nah ini perumpamaan yang bagi saya menyentuh. Maka Yesus mengingatkan bahwa mintalah, karena di sini kita semuanya merasakan Tuhan yang begitu mencintai kita. Bapa dan Ibu kita adalah Tuhan, dan itu yang tidak akan mencelakakan kita, anak-anaknya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam alinea terakhir Yesus mengatakan, kalau kamu berbuat sesuatu, kamu perbuatlah kepada orang lain apa yang diinginkan mereka untuk kamu perbuat, orang lain perbuat terhadapmu. Kamu akan menjadi semacam mempunyai tolak ukur. Kalau kamu ingin orang lain berbuat baik padamu, maka kamu juga harus berbuat baik kepada orang lain. Kalau dalam kondisi hujan, kamu ingin orang lain memberikan tumpangan, maka nanti ketika hujan, kamu pun memberi tumpangan kepada orang-orang lain yang membutuhkan tumpangan. Nah, ini tentu saja ayat tambahan, tetapi saya hanya menafsirkan, memperpanjang seperti itu. Saudara-saudari yang terkasih, dalam masa Prapaskah ini, kita sebetulnya ingin semakin diyakinkan oleh Tuhan bahwa Dia mencintai kita tanpa syarat, bahwa ini kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri, untuk semakin menyatakan, ya, Engkau mencintai saya Tuhan, Engkau mengampuni saya, kerahiman-Mu merengkuh saya seperti Bapa yang selalu mengangkat anak-anaknya. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya untuk merasakan rahmat Tuhan, kasih Tuhan sebagai seorang Bapa, itu juga tergantung pada sejarah hidup seseorang. Tidak mudah. Saya mempunyai teman yang ketika merenungkan bahwa, dulu teman frater ya, merenungkan bahwa Tuhan begitu baik, dia merasa sulit sekali. Mau ngomong susah, sulit menjadi sulat. Sulit sekali. Karena apa? Karena dalam sejarahnya, dia selalu merasakan dipersulit oleh bapaknya sendiri. Bapaknya tidak bertanggung jawab dalam keluarganya. Bahkan meninggalkan keluarganya bertahun-tahun. Sehingga ibunya harus berjuang sebagai PNS dengan gaji kecil. Dia harus berjuang menghidupi anak-anaknya. Untuk sekolah, untuk kuliah, untuk makan. Bapaknya pergi. Ketika sudah sakit-sakitan, dia kembali setelah mungkin ada 7 tahun dia pergi. Dan sudah kemudian dirawat. Maka dia susah untuk menerima bapaknya. Dia susah untuk mengampuni bapaknya. Karena dalam masa-masa kecil di mana dia rindu dipeluk bapaknya, bapaknya tidak ada. Malah jauh dari rumah. Tidak malah ngurusi keluarga lain, bukan keluarganya sendiri. Tetapi ketika sakit, dia pulang, minta dirawat. Dia pulang, kemudian akhirnya tidak ada yang menerima kecuali keluarga lamanya. Ibunya, mamanya, dia sendiri dalam hati sakit hati terhadap bapaknya, tetapi tidak bisa menerima. Saudara-saudari yang terkasih, maka anak itu ketika harus merenungkan Bapa yang penuh kasih, dia berontak. Tidak seperti itu gambaran Bapak bagi saya. Bapak saya tidak penuh kasih. Bapak saya menindas ibu saya. Bapak saya tidak bertanggung jawab. Maka disinilah yang disebut luka-luka batin yang harus disembuhkan.
Maka saudara-saudari yang terkasih, pelan-pelan orang bisa disembuhkan ketika dia merasakan jengkel kepada bapaknya. Dia diajak untuk berlatih. Tuhan, ampunilah aku yang tidak bisa memaafkan. Ketika kejengkelan itu muncul lagi, teringat peristiwa-peristiwa di mana dia disakiti oleh bapak itu dan tidak bisa mengampuni, dia diminta untuk menyebut Tuhan, doa tembak, Tuhan, ampunilah saya yang tidak bisa mengampuni. Diulang-ulang, Tuhan, ampunilah saya yang tidak bisa mengampuni. Dan nanti dalam doa-doanya kadang-kadang juga diperlukan ekspresi. Karena ketika dia menghadirkan peristiwa-peristiwa di mana dia dalam sejarah hidupnya jengkel terhadap bapaknya itu, tentu saja dia merasakan ini harus dilepaskan. Selain kemudian mengajak untuk mengajak untuk memaafkan peristiwa-peristiwa itu, untuk kemudian mengampuni peristiwa yang menyakitkan itu. Kalau belum bisa, itu di tempat itu ada bok tinju. Silahkan diekspresikan dengan meninju bok yang bisa melampiaskan perasaan kita yang sudah kita pendam sejak lama. Maka pelan-pelan kita akan dibebaskan. Dan sekaligus dalam hal doa rohani, Tuhan, ampunilah saya yang belum bisa mengampuni. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita merasakan kerahiman dan rahmat Tuhan di dalam hidup kita. Kita merasakan sebagaimana Tuhan, carilah maka kamu akan mendapat. Mintalah maka kamu akan diberi. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.